Bab 6. Nama, bangkit dari sistem teknologi penulis, Wan Li Pengcheng. Plus mematikan mengatur ulang, saya telah menghubungi banyak orang berbakat di bidang ini. Tanpa dia, Guo Zhenyu, perusahaan ini hanya akan menjadi lebih baik. Song Qiang dikatakan tidak tahu malu, berbisik, Anda tidak tahu betapa sombongnya Guo Zhenyu karena dia datang lebih awal dari saya. Dia hanya ingin melawan saya. Saya punya alasan untuk memecatnya. Guo Zhenyu, yang telah mendengarkan penjelasan Song Qiang, juga berkata sambil tersenyum, orang bisa tidak tahu malu, tetapi tidak terlalu tidak tahu malu. Song Qiang, Anda benar-benar sampah. Anda benar-benar sampah. Baiklah, Song Qiang, Anda keluarlah. Melihat Song Qiang yang ingin bertengkar dengan Guo Zhenyu, Xia Siwei menunjuk ke gerbang kantor, tetapi dia keluar. Song Qiang tidak menyangka bahwa sepupunya tidak akan memberinya muka. Dia mendengus dingin, menatap mereka dan berbalik. Pintu ditutup oleh Song Qiang, dan hanya Guo Zhenyu dan Xia Siwei yang tersisa di kantor. Mereka tiba-tiba terdiam. Xia Siwei menatap Guo Zhenyu, yang sedang mengemasi barang-barangnya. Setelah sekian lama, dia mendesah pelan, Guo Zhenyu, apakah kamu benar-benar ingin pergi? Cao, aku telah menyinggung semua orang yang seharusnya tersinggung di perusahaan. Jika aku tidak pergi, aku akan dihukum oleh mereka sebagai cucu setiap hari. Tentu saja, aku bertekad untuk pergi. Sudah banyak masalah bagiku dalam 6 bulan terakhir. Aku benar-benar lelah. Mudah untuk berjalan ke sana. Guo Zhenyu tidak mengangkat kepalanya. Kamu pergi dari sini. Kemana kamu akan pergi? Xia Siwei bertanya, aku tahu kamu telah banyak menderita dalam 6 bulan terakhir. Aku mengerti bahwa kamu membawa orang pergi, dan aku tidak akan menghentikanmu. Tetapi apakah kamu berencana untuk pergi ke sana nanti? Ini aku tidak tahu. Guo Zhenyu tiba-tiba mendengar gerakan di tangannya. Sejujurnya, dia hanya dorongan berdarah panas. Dia khawatir tentang sistem kehidupan di hatinya. Sekarang dia tidak punya pikiran untuk memikirkan hal-hal lain. Namun, setelah sekian lama menggunakan teknologi dan keterampilan yang sangat baik, dia tidak takut tidak memiliki tempat tinggal. Semua bahan dan gambar yang ada di tanganku sudah kutaruh di laci. Kalau ada yang mengambil, biarkan dia datang dan mengambilnya sendiri. Kamu, Xia Siwei ingin bicara tapi terhenti. Guo Zhenyu memotongnya dengan lambaian tangannya, mengambil tas kerjanya dan keluar. Baiklah, Tuan Xia, aku pergi dulu. Jangan khawatir, aku tidak akan benar-benar membawa Chen Ming pergi, tapi kuharap kamu bisa melihat perasaan sebelumnya dan membiarkan mereka tidak marah. Mereka semua berbakat. Guo Zhenyu mendorong pintu keluar dan melihat 5 orang staf menunggunya di luar. Bos Guo, kamu bisa memikirkannya. Apa kamu pikir kamu membiarkan Tuan Xia tinggal di dalamnya? Baru saja pegawai wanita itu terkekeh, kupikir musim panas selalu berbicara denganmu. Kamu berhati lembut, jangan pergi. Chen Ming jangan pergi. Jika perusahaan kehilangan begitu banyak teknisi, itu akan merusak vitalitasnya. Guo Zhenyu menoleh dan melihat sosok cantik di kantor. Dia kesepian. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Chen Ming, kamu baru saja menikah. Kamu masih harus membayar pinjaman rumahmu. Kamu butuh pekerjaan yang stabil. Jauh lebih sulit bagimu untuk pergi. Orang lain, kalian semua tinggal di sini untuk membantu Tuan Xia, yang juga teman lama kita. Tuan, Guo, apa yang kamu katakan tidak benar. Chen Ming sangat tidak sabar sehingga dia meletakkan kotaknya di lantai dan meletakkan tangannya di bahu Guo Zhenyu. Kami datang ke perusahaan dengan tanganmu sendiri, dan teknologi kami adalah apa yang kamu berikan kepada kami. Sekarang, bos, kamu marah pada kakak laki-laki dan memiliki banyak tulisan Song Qiang. Jika kamu meninggalkan perusahaan, apakah kami punya muka untuk tinggal di sini? Aku punya alasan. Guo Zhenyu menatap semua orang sambil tersenyum dan menepuk bahu Chen Ming. Kamu bisa tenang. Aku ingat kebaikan saudara-saudara di hatiku. Ketika aku memiliki perkembangan di luar, aku akan meminta bantuanmu. Melihat apa yang dikatakan Guo Zhenyu sangat masuk akal, Chen Ming dan yang lainnya mulai ragu-ragu dan bergumam, Saudara Yu, apakah Anda benar-benar ingin menemukan jalannya? Tentu saja. Guo Zhenyu membuat keputusan tegas dan kemudian tertawa, baiklah, sudah diputuskan. Ketika saya sudah stabil dan berkembang, saya akan meminta Anda untuk membantu saya. Kami akan tetap berhubungan satu sama lain sepanjang waktu. Saya akan pergi dulu, Saudara Yu.
Chen Ming enggan menyerah. Apa, sekarang Anda tidak mendengarkan saya? Mata Guo Zhenyu melotot, tetapi dia tidak marah. Beberapa anak muda terkejut. Chen Ming dengan cepat menarik tangannya. Guo Zhenyu menepuk bahu semua orang satu persatu, berbalik ke kantor dan berkata, Tuan Xia, jangan lupa untuk merawat mereka dengan baik untuk saya. Mereka adalah kekayaan perusahaan yang sebenarnya. Sampai jumpa nanti. Guo Zhenyu berkata, juga tidak lagi mengingatnya, mengangkat kakinya untuk berjalan, sosoknya sangat alami dan tidak terkendali. Mendengar kata-kata terakhir Guo Zhenyu, Xia Siwei tidak dapat menahan air matanya. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menghentikan air matanya. Kemudian dia kembali ke suaranya yang normal dan berkata, Chen Ming, pergi dan panggil semua karyawan Departemen Teknologi, termasuk manajer, ke kantor. Aku akan mengadakan rapat untukmu. Aku ingin memperbaiki Departemen Teknis. Hah, Xiao Kang tertegun, ekspresi wajahnya berubah, baiklah, aku pergi sekarang. Baiklah, ingatlah untuk memanggil semua orang. Ada beberapa orang yang tidak berguna. Aku harus membereskan mereka. Xia Siwei bertekad bahwa perusahaan perlu diperbaiki. Dia sangat sedih dan menyesal telah membiarkan Guo Zhenyu pergi. Ketika perusahaan sedang terpuruk, peluang krisis keuangan menggerogoti seluruh perusahaan. Saat itu, tidak hanya tidak ada satupun kerabatnya yang mengulurkan tangan membantu, tetapi beberapa bahkan bangkrut dan datang untuk menagih utang mereka hingga ratusan ribu dolar. Saat itu, satu-satunya orang yang berdiri di sisinya adalah Guo Zhenyu. Dia membantu perusahaan untuk dirinya sendiri. Idenya yang fantastis itulah yang menyelamatkan perusahaan. Kemudian, para kerabat itu kembali. Jika bukan karena kakeknya yang khawatir tentang kematian Lin, tolonglah diri Anda sendiri, saya khawatir dia tidak akan pernah mengizinkan kerabatnya memasuki perusahaan. Tetapi sekarang, tampaknya dia berhati lembut dan telah melakukan kesalahan besar. Ini adalah kesalahannya, tetapi Xia Siwei telah merasakan buah pahitnya dalam 6 bulan terakhir. Dia ingin menyingkirkan belenggu keluarga, atau perusahaan pasti akan runtuh. Jika ada masalah dengan sistem perusahaan, kita harus memperbaikinya dengan penuh semangat. Xia Si membuat keputusan. Sore harinya, setelah bekerja di perusahaan, Xia Siwei pulang ke rumah. Tiba-tiba mendapat telepon dari bibi dan ketiga pamannya, tetapi dia langsung menutup telepon setelah mendapat balasan dingin. Karena sore ini, dia benar-benar mereformasi perusahaan, termasuk Song Qiang, belasan rumah tangga terkait diputus. Dia membantu Chen Ming dari posisi baru, mengubah darah Departemen Teknologi secara drastis. Meskipun Anda adalah pertukaran darah yang hebat, beberapa orang Song Qiang di perusahaan selalu enggan untuk dilihat oleh personel tingkat tinggi lainnya. Begitu keputusan ini dibuat, itu akan disetujui oleh kalian semua. Selain itu, kita semua dapat melihat bahwa bakat Guo Zhenyu terlihat jelas bagi semua orang, jadi selama dia menunjukkan bahwa orang-orang ini bertanggung jawab atas kekuasaan, tidak dapat dihindari bahwa semua orang akan mendapat untung. Chen Ming dan istrinya merasa bahwa kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba dan mereka memiliki harapan, tetapi Xia Siwei dalam masalah. Karena perusahaan mengubah darah, membersihkan semua rumah tangga terkait, dan benar-benar menyinggung kerabat tersebut. Namun, dia tidak menyesal bahwa bukan kerabat inilah yang akan menyelamatkannya ketika dia dalam bahaya. Kakak Xiao Yue, mengapa kamu terlihat begitu tidak bahagia? Xia Siwei duduk di sofa sambil memijat pelipisnya. Dia sangat mudah tersinggung, dan tiba-tiba terdengar suara lembut di telinganya. Dia menoleh dan berkata dengan senyum pahit, Sanshan, apakah kamu tidak akan membeli mobil hari ini dan mencicipinya? Bagaimana kamu bisa kembali begitu cepat? Jangan bicara lagi, Saudari Bulan. Aku baru saja membeli mobil dan aku tidak berkendara sejauh 2 blok sebelum menabrak seseorang. Gadis berambut panjang itu menepuk dadanya dan teringat kejadian pagi ini, tetapi dia masih takut dan berkata, aku takut memikirkannya sekarang. Pria itu dipukul olehku, tetapi untungnya, dia baik-baik saja pada akhirnya dan tidak memerasku. Dia pria yang baik. Apa, memukul seseorang? Xia Siwei terkejut. Ya, anak laki-laki itu sangat tampan dan lucu. Aku ditabrak untuk merapikan pakaianku dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Aku hanya memberiku nomor telepon dan nama. Gadis berambut panjang itu berkata dan duduk. Kakak Moon, ada apa denganmu? Apakah kamu sedang dalam suasana hati yang buruk? Sulit untuk mengatakannya. Itu semua disebabkan oleh hal-hal di perusahaan.
Aku memecat orang yang sangat penting hari ini. Xia Siwei menceritakan seluruh kisah perusahaan kepadanya. Gadis berambut panjang itu tampak aneh ketika dia mendengar Guo Zhenyu, dan dengan cepat mengeluarkan selembar kertas dari dompetnya. Kakak Xiao Yue, tidak bisakah dia begitu pintar? Pria yang kutabrak hari ini masih karyawan perusahaanmu. Xia Siwei Jie mengambil kertas itu, yang ditulis dengan 3 kata Guo Zhenyu. Nomor teleponnya juga bagus. Beberapa dari mereka tidak bisa menahan tangis dan tertawa, kamu benar-benar menabraknya. Sanshan, karena kamu mengalami kecelakaan, mengapa kamu tidak meneleponku? Kamu tahu perusahaan kita, jangan sebut-sebut saudari Xiao Yue. Aku takut saat itu, aku tidak ingin menelepon. Gadis berambut panjang itu menjulurkan lidahnya dan tersenyum malu. Kemudian dia berkata sambil tersenyum, saudari Xiao Yue, Guo Zhenyu ini masih sangat bagus. Kalau tidak, aku ingin mempekerjakannya untuk menjadi sopirku. Akan tidak aman bagiku untuk bepergian. Xia Siwei menatapnya dengan senyum pahit di dalam hatinya. Berdasarkan temperamen keledai Guo Zhenyu, apakah dia akan menjadi sopir? Ini jelas tidak dapat diandalkan. Sanshan, kamu akan belajar di luar negeri tahun depan. Kakek Gongsun mengirimmu ke sini untuk belajar sesuatu di perusahaan. Kamu tidak boleh gagal memenuhi keinginannya. Dan Guo Zhenyu, siapa yang berbakat, seharusnya punya masa depan yang baik. Jangan cari masalah dengannya. Apa maksudmu mencari masalah dengannya? Gadis berambut panjang itu mengerutkan bibirnya yang kecil dan memegang lengan Xia Siwei sambil berkata, pokoknya, semua ini untuk menghasilkan uang. Aku ingin memberinya gaji yang tinggi. Dan dia membuatmu kesal hari ini, dan aku akan membalasnya atas namamu jika aku punya kesempatan. Ini tidak bisa dilakukan. Aku sedang membereskan perusahaan sekarang. Setiap perbaikan akan merusak vitalitasku. Aku mencoba memintanya untuk kembali ke perusahaan untuk membantuku memperbaiki celah-celah itu. Jangan ganggu aku. Xia Liu Yue mempercepat jalannya. Kakak Xiao Yue, jangan benar-benar memperlakukannya seperti anak kecil. Aku punya rasa kesopanan dalam pekerjaanku. Gadis berambut panjang itu terkekeh, kau begitu optimis padanya. Sayang sekali jika dia diburu oleh perusahaan lain selama kurun waktu ini. Aku berusaha membantumu menstabilkannya. Itu juga strategi, bukan? Xia Siwei berpikir hati-hati dalam hatinya dan merasa bahwa apa yang dia katakan sangat masuk akal, jadi dia mengangguk dan setuju. Pada saat ini, Guo Zhenyu meninggalkan perusahaan, seorang diri di rumah menggoreng beberapa hidangan, minum sedikit anggur, dalam benaknya untuk merencanakan masa depannya kemana harus pergi. Tiba-tiba, aku mendengar suara cepat di otakku, tuan rumah perusahaan telah memperoleh 80 poin persahabatan, selamat atas perolehan tuan rumah 50 poin persahabatan. Sekarang persahabatan menjadi 380. Guo Zhenyu tercengang dan sangat gembira. Sore harinya, Chen Ming menelepon untuk memberitahu dirinya sendiri bahwa masih banyak orang yang telah dibantu untuk berterima kasih kepada diri mereka sendiri dalam hati mereka. Aku tidak menyangka bahwa setelah hanya membuat keributan besar tentang perusahaan untuk sementara waktu, dia benar-benar mendapatkan begitu banyak poin persahabatan. Itu benar-benar keren. Sepertinya jika aku ingin mendapatkan poin persahabatan di masa depan, aku juga perlu memiliki keterampilan. Hubungan interpersonal adalah reaksi berantai. Jika aku menangani poin penting dengan baik, aku dapat memperoleh poin persahabatan yang cukup. Selanjutnya, Guo Zhenyu memikirkan cara mendapatkan persahabatan secara ilmiah. Akhirnya, dia tidak dapat memikirkannya. Dia menghela napas dan kembali tidur. Di pagi hari berikutnya, Guo Zhenyu terbangun oleh suara bor listrik, dan pintu sebelahnya dipindahkan. Hari ini, seorang tetangga dari Lin sedang sibuk mendekorasi. Itu benar-benar menyebalkan. Tetapi meletakkan bantal di atas kepala, ingin mengurangi kebisingan, tetapi efeknya tidak bagus, hanya sedikit mengantuk. Sebenarnya bangun lagi, sangat marah. Guo Zhenfei bergegas keluar rumah. Di bawah tatapan heran beberapa dekorator, dia berteriak, nenek, sangat modis di pagi hari sehingga orang tidak diizinkan tidur. Berisik dengan ibumu, ini tetesan air, keluar dari sini. Guo Zhenyu sedang memarahi dengan keras, tiba-tiba keluar dari ruangan sosok yang anggun, wanita ini berusia sekitar 30 tahun, terlihat cantik, mata, tubuh lebih cekung dan cembung montok. Mengenakan rok profesional, kaki putih bundar terekspos di udara, sangat menawan. Maaf, Tuan, saya hanya mengapa,
Guo Zhenyu. Wanita itu mendongak dan melihat bahwa itu adalah Guo Zhenyu, dan dia tertawa. Mengapa, temperamen anak laki-laki Anda benar-benar besar sekarang? Haha, saya tidak menyangka itu adalah manajer umum 1000. Guo Zhenyu menggaruk kepalanya dengan canggung dan membuka mulutnya dan berkata, Qianzong, bagaimana kamu bisa tinggal di sini? Wanita ini tidak lain adalah Qian Xianru, mantan wakil presiden perusahaan Yunteng. Kemudian, dia mengundurkan diri karena dia tidak terbiasa dengan kesombongan Song Qiang. Kok, mengapa, bukankah itu suatu syarat bahwa saya tidak diizinkan tinggal di sini? Ribuan tawa halus tersenyum lurus. Kids, pesona wanita dewasa menonjol dengan tajam dan jelas. Beraninya kamu, hehe. Guo Zhenyu terkekeh lalu berkata, Tuan Qian, kita akan menjadi tetangga di masa depan. Silakan datang ke saya jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan. Saya akan membantu Anda. Jangan selalu memanggil saya presiden. Saya sudah lama berhenti dari pekerjaan saya. Ngomong-ngomong, Zhenyu, bagaimana keadaan perusahaan sekarang? Dikatakan bahwa manajer umum marah kemarin dan melakukan perbaikan menyeluruh. Ketika Qian Xianru menanyakan hal ini, dia memiliki cahaya aneh di matanya. Yah, saya pernah mendengar bahwa seharusnya seperti ini, tetapi saya mengundurkan diri kemarin, dan saya tidak tahu persisnya. Anda juga akan berhenti. Qian Xianru sedikit terkejut, sepasang mata yang indah dengan tidak percaya. Tepat ketika dia terkejut, ponselnya berdering. Ketika dia melihat ide penelepon, dia berkata dengan tergesa-gesa, rusak. Saya harus mengirim laporan ke manajer. Saya lupa waktu. Sudah terlambat bahkan untuk naik taksi. Apakah Anda sedang terburu-buru? Qian Ximei. Guo Zhenyu bertanya. Ya, mencubitmu dan menepuk dahimu sendiri. Bos memintaku membuat pernyataan tadi malam, mengatakan bahwa ini adalah kunci untuk bernegosiasi bisnis dengan pelanggan. Secara kebetulan, aku mengirim mobilku untuk dirawat lagi. Ini mengerikan. Ini mengapa kamu, saudari Qian, tidak memperbaiki mobilku? Guo Zhenyu adalah orang yang saleh, dan tentu saja dia akan membantu teman-teman lamanya. Apakah kamu membeli mobil? Qian Xianru tercengang. Dulu aku suka pakaian pesta, jadi aku membeli sepeda motor Yiliang. Aku tidak mengendarainya saat pergi bekerja. Hari ini, itu dapat digunakan untuk memberikan layanan darurat kepada Qianji. Katakan padaku, kemana kamu pergi? Guo Zhenyu? Baiklah, aku akan pergi ke komunitas King Liyuan di selatan kota. Qian Xianru senang, lalu memesan beberapa patah kata dengan master yang mendekorasi, lalu menarik Guo Zhenyu menuruni tangga dengan tergesa-gesa. Jika Anda tinggal di gedung itu, akan ada gudang kecil di lantai bawah. Guo Zhenyu tidak mengendarai sepeda motor, jadi dia menaruhnya di gudang. Sepeda motor ini adalah model Harley klasik yang penuh kenangan. Memiliki bodi yang panjang dan pipa knalpot ganda. Bentuknya sangat agresif. Dengan kain lap di tangannya, Guo Zhenyu dengan cepat membersihkan jok mobil, lalu mundur. Pola-pola cerah pada bodi mobil bersinar terang di bawah sinar matahari. Qian Xianru adalah pertama kalinya melihat sepeda motor yang begitu mendominasi. Suara mobil yang besar itu mendominasi dan kuat. Zhenyu, kenapa motor ini begitu besar? Apa mereknya? Bukankah harganya sangat mahal? Ini mobil yang bagus. Aku menghabiskan semua tabunganku untuk membelinya. Harley versi nostalgia. Saat itu, hanya ada 500 motor di Tiongkok, yang sangat langka. Guo Zhenyu sangat menghargai sapuan garis tubuh, lalu menyerahkan helm kepada Qian Xianru. Ayo, kita pergi. Oke, mata Qian Xianru penuh dengan seruan dan pujian. Mereka mengelilingi mobil dan menganggukkan kepala. Guo Zhenyu tidak berbicara omong kosong. Dia menginjak sepeda motor, mengenakan kacamata hitamnya, dan memegang pedal gas di tangannya sampai akhir. Deru lokomotif itu seperti binatang buas besar dari hutan belantara yang luas, meraung pergi. Haha, keren. Guo Zhenyu merasakan angin kencang bertiup di wajahnya. Dia sangat bersemangat. Dia menyukai kegembiraan itu. Qian Xianru duduk di belakang dan memeluk pinggang Guo Zhenyu. Dia merasakan punggungnya yang lebar dan matanya berubah. Dia dan Guo Zhenyu telah saling kenal selama beberapa tahun. Tanpa diduga, pemuda berbakat itu juga memiliki sisi yang liar. Bersandar pada punggungnya yang kokoh, dia memiliki rasa aman. Sepanjang jalan, Guo Zhenyu tampak seperti pengemudi profesional. Dia selalu dapat dengan terampil menghindari lampu merah di sepanjang jalan dan melaju ke tujuan dengan kecepatan tercepat.
Qian Xianru tidak menyangka bahwa keterampilan mengemudinya begitu hebat sehingga dia menatapnya lebih tinggi. Bagaimana Guo Zhenyu bisa terlihat tampan, adalah seorang jenius opsional, elit, tetapi juga dapat mengendarai mobil balap, keterampilan mengemudi sangat populer, wanita itu tidak akan menjadi daya tarik kecilnya. Ketika Qian Xianru mengutak-atik keterikatan kecil di hatinya, sepeda motor itu tiba-tiba membuat lengkungan sempurna. Di tempatnya, menghapus jejak yang panjang, dan berhenti dengan mantap. Zhenyu, apa yang terjadi? Guo Zhenyu dengan lembut melepas helmnya dan berkata sambil menyeringai, Kakak Qian, ini tempatnya. Begitu cepat, dia mencondongkan tubuhnya, melepas helm, sungguh tidak percaya, melihat ke area villa di depannya. Dia melihat jam tangannya, saat itu baru pukul 8 lewat. Dia bisa memberikan laporan kepada bosnya sebelum pukul 9. Baiklah, Saudari Qian, seharusnya ada kemacetan lalu lintas di kota sekarang. Jika tidak ada sepeda motor, kamu pasti sudah terlambat hari ini. Guo Zhenyu melambaikan tangannya ke arah Qian Xianru dan berkata, baiklah, tugasku sudah selesai. Aku akan kembali dulu, Saudari Qian. Tunggu sebentar. Qian Xianru menghentikan Guo Zhenyu dan membuka mulutnya dan berkata, ngomong-ngomong, kamu tidak punya pekerjaan sekarang. Kenapa kamu tidak ikut denganku? Hah? Guo Zhenyu menggaruk kepalanya, dengan malu berkata, Saudari Qian, kamu pergi untuk membicarakan pekerjaan, tidak pantas bagiku untuk pergi bersama. Anak muda, aku bilang aku datang untuk menyampaikan laporan. Lihat di sini, tapi villa-villa itu semuanya mobil pribadi yang mondar-mandir. Kalau kamu pergi dan memarahiku, apa kamu mau jalan kaki lagi nanti? Guo Zhenyu benar saat melihatnya. Dia tidak bisa meninggalkan orang lain di sini. Lalu dia berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku bisa menunggumu di sini. Kamu bisa lihat betapa cemasnya aku hari ini dan pakaian seperti apa yang kukenakan. Jangan masuk dan kehilangan muka. Kelak, Miai, menurutmu kamu masih terlalu memperhatikan citra. Tidak masalah, masuklah. Qian Xianru akhirnya memutuskan untuk menunjuk ke arah kelompok villa. Ketika Guo Zhenyu melihat Qian Xianru, dia tidak peduli. Apa yang dia takutkan? Mobil bermesin itu masuk. Sekarang dengan perkembangan dan perubahan zaman, kota itu penuh sesak dengan orang-orang. Orang-orang kaya ini bosan dengan kehidupan seperti itu, jadi mereka menyukai tempat bersih seperti ini di dekat gunung dan di tepi air. Gunung Hatelem awalnya hanyalah hutan belantara. Kemudian, karena pemandangannya yang indah di sini, tempat itu dikembangkan oleh pengembang real estate dan membangun sekelompok villa. Guo Zhenyu pergi sebentar, lalu dia melihat posisi tiang gerbang area villa dan berhenti. Seorang pria parubaya berusia 30-an keluar dari ruang keamanan, melihat ke arah Guo Zhenyu dan berkata, ambil kartu masuk dan saya akan memeriksanya. Di luar Gunung Hatelem, orang-orang kaya setempat tinggal, dan pejabat asing lainnya masuk. Nomor plat dan nomornya terdaftar, dan Anda dapat langsung masuk. Tetapi melihat sepeda motor yang tampak mewah ini, penjaga itu tidak dapat mengambil keputusan. Qian Xianru, yang duduk di belakang, menyerahkan kartu pintu di tangannya kepada petugas keamanan, yang kemudian memasukkannya. Ayo pergi. Qian Xianru tersenyum pada Guo Zhenyu. Guo Zhenyu juga tidak banyak bicara, langsung masuk. Tempat ini berada di lereng bukit Head Helmet Mountain, pemandangannya indah dan dipenuhi berbagai macam pohon di sepanjang jalan. Pemandangannya bisa disebut indah. Guo Zhenyu tidak mengemudi dengan cepat. Dia menikmati pemandangan di sepanjang jalan. Dia melaju menanjak sejauh 4 atau 500 meter, dan bangunan-bangunan megah dengan naik turun mulai terlihat. Guo Zhenyu belum pernah melihat begitu banyak villa mewah sebelumnya. Kali ini, dia benar-benar melihatnya. Akhirnya, sepeda motor berhenti di gerbang villa 58. Ini bukan lagi sekadar villa. Ruang terbuka yang luas adalah wilayah kekuasaannya. Di sini, bahkan Guo Zhenfei melihat sebuah danau kecil, yang dapat digambarkan sebagai paviliun dan paviliun. Diperkirakan villa ini akan menghabiskan biaya puluhan juta untuk dibeli. Lihatlah, mobil-mobil mewah di luar villa. Ada lebih dari selusin mobil. Semuanya adalah mobil mewah teratas, sekitar 10 juta. Nenek, orang kaya ini benar-benar baik. Dia memiliki kehidupan yang luar biasa. Guo Zhenyu menghela napas. Dorong gerbang hingga terbuka dan seorang utusan akan datang. Qian Xianru adalah harimau yang sering datang ke sini. Dia membawa Guo Zhenyu ke sebuah bangunan kecil. Bangunan itu dekat dengan danau.
Tingginya 3 lantai. Dekorasinya sangat mewah. Sofa kulit seputih salju itu lebarnya 1 meter dan panjangnya 4 meter. Bantal sofa terbuat dari bulu beruang kutub. Dirangkai dengan benang emas. Dihiasi dengan banyak berlian bunga, disusun dengan urutan khusus. Tampak seperti sinar matahari yang jatuh di puncak gunung yang tertutup salju, memancarkan keindahan asli yang menyegarkan. Aula resepsi tingginya lebih dari 5 meter, dan langit-langitnya merupakan mahakarya desainer Prancis terkenal Robert Sianovi. 1001 bintang bimo dilukis dengan pola Leo dan Sagittarius. Sisi istana balak digariskan ke bawah dan menyatu dengan tirai biru di pintu masuk balkon, yang membuat orang merasa berada di alam semesta yang berbintik-bintik. Li Lingwei mengamati untuk waktu yang lama dan menemukan bahwa rasi bintang sebenarnya terbuat dari lampu langit-langit yang dirawat secara khusus, yang menyatu dengan latar belakang langit-langit, tanpa pelanggaran apapun. Rak buku di samping dinding selatan penuh dengan karya-karya terkenal dari berbagai negara. Karpet di lantai terbuat dari bulu musang Siberia, yang jauh berbeda dari bulu beruang putih di bantal sofa, seperti salju Antartika. Ada banyak bola kristal di 3 jendela. Bahkan jika lampu tidak dinyalakan, kilau yang terkandung di dalamnya dapat menerangi seluruh aula. Melihat ke atas adalah langit yang cerah, kaki adalah salju putih. Dunia yang indah seperti ini, apakah benar-benar hanya aula pertemuan keluarga kaya? Guo Zhenyu melihat ledakan seru, di sini seperti istana dongeng, megah, tidak seperti seluruh dunia. Dan lingkungan pejalan kaki yang elegan. Berada di sini membuat orang merasa bahwa identitas mereka telah ditingkatkan. Qian Xianru memberi isyarat kepada Guo Zhenyu untuk duduk di sofa dan meminta pelayan untuk membawakan secangkir kopi dan berkata, "Guo Zhenyu, tunggu aku di sini. Aku akan mengirimkan laporan ini kepada bos, dan aku akan datang menemuimu dalam waktu lebih dari 1 jam. Jika kamu bosan, kamu bisa pergi ke kamar sebelah untuk menjelajahi internet. Ada beberapa komputer di sana." Setelah itu, Qian Xianru membawa tasnya dan pergi dari sini. "Ya, aku tidak terburu-buru." Guo Zhenyu mendongak untuk menikmati Luokuo Villa. Untuk pertama kalinya dia datang ke tempat yang begitu mewah, dia masih sedikit tidak nyaman. Meskipun dia telah melihat apa yang disebut kemewahan di TV, dibandingkan dengan di sini, itu tidak setingkat. Orang-orang kaya juga sangat rendah hati. Qian Xianru meninggalkan villa dan memasuki rumah besar yang lebih besar. Pelayan di aula memberi hormat padanya dengan hormat. Seorang kepala pelayan dengan tuxedo maju dan berkata, "Manajer Qian, apakah Anda di sini?" "Selamat pagi, Paman Wang." Dan nona muda itu. Di depan pria itu, Qian Xianru sangat sopan. "Nona, sekarang kamar anak itu. Jika Anda datang, Anda bisa naik ke atas dan mencarinya." Paman Wang berkata sambil tersenyum. "Begitu, terima kasih, Paman Wang. Sampai jumpa." Qian Xianru mengangguk dan menaiki tangga. Kamar nona berada di lantai 2, dengan area yang luas. Kamar single juga memiliki luas ratusan meter persegi. Ada banyak perabotan mewah, tempat tidur besar, dan banyak meja rias di rumah putrinya. Qian Xianru masuk, dan seorang gadis berpiyama sedang bermain dengan rok krem di depan cermin. Ada bayi yang lebih besar dari manusia di tempat tidur. "Nona Gongsun." Qian Xianru memanggil dengan lembut. Alis Liu Qiong sangat imut hingga dia mengerutkan kening. "Apa yang Anda katakan?" Tanda tanya. "Nona, Anda secantik peri. Anda terlihat bagus dengan apapun yang Anda kenakan." Qian Xianru sedikit membungkuk. Gadis itu tersenyum lembut, lalu sekali lagi menarik beberapa tangan roknya, membuka mulutnya. "Paman Wang berkata Anda membawa seorang pria, bukan Guo Zhenyu." "Ya, sekarang dia sedang duduk di ruang tamu." Dia menyerahkan informasi di tangannya kepada gadis itu dan berkata, "Ini semua informasinya. Aku sudah memilahnya." "Hehe, Saudari Xianru, senang memperkenalkanmu padaku. Apa yang aku katakan padamu tadi malam, kau melakukannya pagi ini. Sungguh menakjubkan, Nona, kebetulan aku pindah ke sebelah rumahnya dan membawanya ke sini pagi ini." Qian Xianru berkata, agak khawatir, "Ada apa dengan Nona yang mencarinya? Apakah dia telah menyinggungmu? Jika begitu, aku akan meminta dia untuk meminta maaf padamu, dan aku harap Nona tidak akan berada dalam bahaya bersamanya." Gadis itu tidak menjawab Qian Xianru kali ini, dan tatapannya berubah. "Kakak Xianru, pertanyaan-pertanyaan ini seharusnya tidak ditanyakan olehmu." Qian Xianru melihat gadis itu dengan beberapa perubahan di wajahnya dan menundukkan kepalanya dengan hormat.
Wanita kaya itu telah dimanja sejak kecil, dan dia belum menemukan emosinya. Melihat Qian Xianru gugup, gadis itu terkekeh. Kemudian dia masuk ke kamar ganti dan berkata, "Kakak Xianru, kita sudah saling kenal begitu lama. Kamu bisa menganggapku sebagai teman." "Oh, ngomong-ngomong, bagaimana dengan Guo Zhenyu?" Melihat gadis itu memasuki kamar ganti, Qian Xianru menghela napas lega dan menjawab, "Guo Zhenyu adalah bakat yang langka. Dia muda dan progresif dan memiliki kemampuan yang hebat. Selain itu, dia baik dan suka menolong. Dia adalah pemuda yang langka." "Oh, kedengarannya menarik, atau itu akan terlalu membosankan?" Gongsun Sanshan sedikit tertekan, tetapi suaranya pelan. Sebagai seorang gadis muda, hal favoritnya adalah menemukan hal-hal yang menarik dan menyenangkan untuk dilakukan. Jika Guo Zhenyu benar-benar orang biasa, itu terlalu membosankan. Dia memiliki banyak kelebihan. Ketika Anda menghubunginya, Anda dapat merasakan bahwa dia adalah pria yang sangat menarik. Qian Xianru memikirkan caranya mengendarai sepeda motor pagi ini, dan detak jantungnya pasti sedikit meningkat, memujinya. Gadis itu berkata sambil tersenyum, "Kakak Xianru yang baik itu, pergilah ke ruang kerja dan urutkan laporan akuntansi perusahaan tahun ini. Aku pernah bertemu dengannya di masa lalu. Sebenarnya, kita adalah kenalan." Selain itu, Guo Zhenyu sedang duduk di ruang tamu sambil minum kopi dan mendengar langkah kaki ringan datang. "Itu kamu, sepeda motor di halaman itu milikmu." Suara manis dan berminyak itu datang dari pintu ruang tamu. Guo Zhenfei merasa sedikit tidak asing dan menoleh untuk melihat, "Itu milikku." "Bagaimana denganmu?" "Hehe, mengapa bukan aku? Ini rumahku." Gadis itu pergi ke Guo Zhenyu dan dengan hangat mengulurkan tangannya dan berkata, "Namaku Gongsun Sanshan. Kamu bisa memanggilku Sanshan. Jangan bilang, badanmu bagus banget, kemarin kena pukul dan terbang, luar biasa nggak ada siapa-siapa. Ngomong-ngomong, aku lihat kamu kemarin terburu-buru banget. Kenapa? Kamu mau ketemu sama kekasihmu? Bukannya cari pacar, tapi ada yang salah sama pekerjaan, jadi aku agak terburu-buru." Guo Zhenyu juga jadi lega pas lihat tamunya itu wanita cantik yang kena pukul kemarin. Jabat tangan sama Gongsun Sanshan, terus mulai merhatiin dia. Hari ini, dia pakai rok pendek krem dengan kaos putih bermotif kartun. Dia punya badan yang aduhai, kulit putih dan pinggul yang seksi. Jembatan hidungnya makin menawan. Dia, Dewi yang putih, kaya, dan cantik. Gongsun Sanshan duduk dan ngeliat Guo Zhenyu yang nggak jujur. Dia melototin matanya, dan kemudian meminta pelayan untuk menyajikan sepocit teh hijau baru, lalu disajikan dengan banyak makanan ringan yang lezat. "Ini adalah kue kering terbaik yang dibuat oleh baker terbaik di Tiongkok. Anda dapat mencobanya, rasanya lezat." Gongsun Sanshan menunjuk berbagai macam makanan ringan di piring dan membiarkan Guo Zhenyu mencicipinya. Pada saat yang sama, ia juga mengambil kue keju kecil di tangannya, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan menyesap teh hijau. Guo Zhenfei tidak terlalu memperhatikannya. Ia tidak makan apapun di pagi hari. Ia lapar. Ia mengambilnya dan memakannya. Ia merasa rasanya enak dan ia menganggukkan kepalanya. Setelah makan dan minum, Guo Zhenyu menghela napas panjang lega dan bersandar dengan nyaman di sofa. Apalagi, kehidupan orang kaya benar-benar seperti kehidupan kaisar. Ketika ia sudah cukup nyaman untuk duduk tegak, ia mendapati bahwa para pelayan Gongsun Sanshan sedang menatapnya. "Apakah ada sesuatu di wajahku?" Guo Zhenyu ragu. "Hehe, ini lezat." Melihat gambar Guo Zhenyu yang sedang makan dengan gembira, Gongsun Sanshan juga merasakan semburan keringat, menutup mulutnya dan terkekeh. Citra makan saudaranya terlalu garang. Dulu, semua orang yang bisa mengunjungi rumah Gongsun adalah pejabat dan pejabat tinggi. Seorang pecundang seperti Guo Zhenyu adalah yang pertama. Tentu saja, makan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Apa ada yang salah dengan cara makanku? Melihat sekelompok orang ini, Guo Zhenyu teringat pernah menonton serial TV. Tampaknya orang-orang kaya ini sangat teliti dalam memilih makanan. Melihat mereka tidak enak, melihat ekspresi Guo Zhenyu yang kosong, tidak hanya Gongsun Sanshan yang tertawa, tetapi juga pembantu di belakangnya tidak dapat menahan tawa. Itu sangat lucu. Guo Zhenyu melihat semua orang yang sangat senang dengan tawa mereka. Tepat setelah menghabiskan teh di mulutnya, dia berguling, dan Tina yang malang menyemburkannya. Melihat orang-orang ini satu persatu melihat diri mereka sendiri sama konyolnya seperti melihat ekspresi monyet,
hatinya tidak nyaman, apakah orang kaya ingin memiliki lebih banyak kaki. Dia bukan seorang pria sejati, dan dia tidak akan memiliki etiket aristokrat, yang tidak ada artinya. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba menyadari sebuah masalah. Ada lebih banyak pembantu di ruang tamu. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Gongsun Sanshan. Ini adalah upaya yang sengaja dia lakukan untuk dirinya sendiri. Guo Zhenyu sangat kesal. Dia sengaja memamerkan latar belakang dan sopan santunnya, yang membuatnya mendongak. Setelah rapat tahunan perusahaan kemarin, dia menghajar musuh-musuhnya dan melampiaskan sebagian kekesalannya. Guo Zhenyu seakan membuka pintu yang terkunci di dalam hatinya. Dengan kenangan masa muda yang disegel bersama, lalu darah dan gairah mengalir keluar, ada kecenderungan besar yang tidak dapat diterima. Selain jalan menuju jalan, hatinya masih bergetar hebat. Dia seakan kembali ke usia 16 atau 17 tahun. Alhasil, Guo Zhenyu membenci ular-ular berekor bengkok dan kosong itu. Dia berkata, terima kasih atas keramah tamahannya. Sudah waktunya aku pergi. Gongsun Sanshan berkata sambil tersenyum, kenapa kau pergi? Baiklah, apakah kau ingin pergi begitu saja setelah memakan camilanku? Aku sudah membayarnya. Guo Zhenyu melirik pelayan di setiap sudut ruang tamu dan jatuh pada wanita cantik di depannya. Kemudian dia meletakkan piring kosong di tangannya, membuka tangannya, dan tersenyum sinis. Tidakkah kau menikmati lelukonku? Suasana hening. Tidak seorang pun menyangka Guo Zhenyu akan begitu terus terang. Suasananya agak canggung. Senyum. Gongsun Sanshan berangsur-angsur memudar. Dia menatap pria di depannya dengan tenang, lalu mulai tersenyum lagi dari bibirnya. Senyum ini seperti bunga aprikot di cabang-cabang April. Maaf, tapi aku harus mendengarkannya. Tapi tidak ada niat jahat. Jangan marah. Kali ini giliran Guo Zhenyu yang tercengang, dia pikir wanita muda yang manja seperti itu tidak akan mengakuinya. Bahkan banyak pria besar akan menyangkalnya ketika mereka terbongkar, tetapi Gongsun Sanshan tidak hanya tidak menyangkalnya, tetapi juga meminta maaf. Gongsun Sanshan berkata lagi, sejujurnya, mantan bosku Xia Siwei dan aku adalah saudara perempuan yang baik. Kami mendengar tentang pengunduran dirimu darinya kemarin. Dia berkata bahwa kamu berbakat, hanya karena aku kekurangan orang, jadi dia ingin mencari seseorang yang dapat kupercaya untuk membantuku. Kakak Zhenyu, kau lihat, kita juga ditakdirkan. Demi kakak Xiao Yue, apakah kau menandatangani kontrak ini? Guo Zhenyu tidak dapat menahan rasa terkejutnya, dia pikir gadis kecil ini adalah putri bos Qianji, tetapi dia tidak berpikir bahwa dialah yang benar-benar mengambil keputusan. Memikirkan hal itu, kepala pelayan berjas itu memberikan sebuah nampan kepadanya. Nampan itu dilapisi dengan tangga beludru merah, dengan setumpuk kertas penuh bahasa Inggris dan pena berlapis emas. Baru saja berhenti, khawatir tentang bagaimana menghidupi diri mereka sendiri di masa depan, tiba-tiba sebuah pekerjaan seperti mimpi di depannya. Guo Zhenyu tidak punya alasan untuk tidak memikirkan pekerjaan itu. Pertama-tama, kebaikan Tuan Xia ada di sana. Kedua, mantan rekannya, Qian Jie, juga bekerja di sini. Perusahaan yang dapat meyakinkannya untuk bekerja tidak akan buruk. Selain itu, dia memiliki kesan yang baik tentang kejujuran wanita ini tadi. Gongsun Sanshan melihat bahwa Guo Zhenyu sedang bimbang, jadi dia menekan dengan sekuat tenaga, dulu kamu adalah adik Xiao Yue dengan gaji 8.000, 3 bahaya dan 1 emas, dan bonus 300. Kamu datang kepadaku. Bagaimanapun, kamu adalah orang baru. Gajimu tidak boleh terlalu tinggi. Aku akan membayarmu kembali gajimu yang asli, tetapi aku akan memberimu bonus bulanan sebesar 1.000 dan tunjangan makan dan penginapan sebesar 2.000, yang akan dibuka dari brankas kecilku sendiri. Bagaimana? Bonus yang begitu besar, sebaliknya, membuat Guo Zhenyu mengambil keputusan, ini tidak baik, bonusnya terlalu banyak. Aku hanya seorang teknisi. Gongsun bos sangat mencintaimu, jadi lupakan saja. Gongsun Sanshan khawatir, oh, mengapa kamu begitu keras kepala? Aku menggunakan uangku sendiri untuk memberimu bonus, tentu saja, aku harap kamu dapat lebih membantuku. Aku benar-benar membutuhkanmu, tolong, saudaraku. Zhenyu, suara terakhir dari saudara Zhenyu, berputar ribuan kali, halus dan menawan. Dalam kata-katanya, Gongsun Sanshan mencondongkan tubuh ke depan, dan cahaya musim semi menjulang di depan dadanya. Wajahnya yang halus penuh dengan keinginan dan keluhan. Guo Zhenyu berpikir, kecantikan orang lain begitu tulus untuk bertanya kepadanya,
jika Anda tidak setuju, tampaknya dia berpura-pura. Jadi dia langsung setuju, mengambil pena berlapis emas, membalik halaman terakhir dari setumpuk kertas bahasa Inggris, dan menandatangani namanya di sudut kanan bawah. Dia tidak melihat senyum bangga di wajah Gongsun Sanshan saat dia menundukkan kepalanya untuk menandatangani. Kepuasan diri seperti itu sama sekali bukan pemilik bisnis yang merekrut karyawan berbakat. Begitu ujung pena meninggalkan kertas, terdengar suara sepatu hak tinggi yang berderet rapi. Hanya Qian Xianru yang menyelesaikan pekerjaannya dan berjalan turun. Dia anggun dan anggun. Dia berjalan ke arah Gongsun Sanshan dan membungkuk, lalu berkata, "Nona Gongsun, saya sudah menyelesaikan apa yang Anda pesan." Oh, begitu cepat. Seperti yang diharapkan, dia memiliki kemampuan yang luar biasa. Oh, ngomong-ngomong, saya ingin memberitahu Anda kabar baik. Mulai sekarang, Anda dan saudara Zhenyu akan menjadi rekan kerja lagi. Melihat interaksi antara kedua wanita cantik itu, Guo Zhenyu menghela napas lagi, wanita muda ini benar-benar hebat. Ketika Qian Xianru mendengar berita itu, reaksi pertamanya adalah gelisah. Dia tidak mengenal wanita ini, tetapi dia sangat mengenalnya. Gongsun Sanshan selalu tidak yakin. Dia menandatangani kontrak dengan Guo Zhenyu. Tidak mungkin baginya untuk datang ke Departemen Teknologi. Namun, bagaimanapun juga, dialah yang memperkenalkan Guo Zhenyu ke villa itu. Dia tidak banyak bicara tentang itu. Dia hanya ingin mengatakan sesuatu tentang Guo Zhenyu setelah dia pergi sebentar. Zhenyu benar-benar emas. Ia bersinar kemanapun kau pergi. Qian Xianru bertukar beberapa patah kata secara simbolis. Nona, jika tidak ada yang salah, aku akan kembali dulu. Kau bisa memberi tahuku sesuatu. Aku tahu saudara Zhenyu yang mengirimmu ke sini. Kalian bisa kembali bersama. Saudara Zhenyu, aku akan melapor ke sini tepat waktu pukul 8 besok pagi. Dengan cara ini, ia meninggalkan rumah Gongsun, dan Guo Zhenyu kembali bersama Qian Xianru.